Apa sudah tampil? Sudah. Eh, Jurnal yang akan dianalisis adalah berjudul Social Media Influencer Marketing Foundation Trend and Way Forward dari Yati Stusi, Weng Maklin, Kayati Jagani, Sartis dan Kumar. Introduction, summary-nya, sosial media influencer semakin populer dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, persepsi, preferensi, pilihan, dan keputusan konsumen. Yang kedua, sosial media influencer adalah individu biasa yang telah menciptakan kehadiran online dari bawah ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan terkini tentang sosial media influencer marketing dengan fokus pada aspek-aspek seperti interaksi para sosial, sponsor, keaslian, keterlibatan, dan pengaruh. Tinjauan ini juga mengungkapkan peran penting faktor-faktor terkait audiens, merek, perbandingan, konten, influencer, sosial, dan teknologi dalam mempengaruhi bagaimana konsumen bereaksi terhadap sosial media influencer marketing. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi dan akademisi pemasaran untuk mengenali karakteristik dan tren kunci dalam sosial media influencer marketing serta mendorong penelitian baru dan praktik pemasaran media sosial di mana sosial media influence digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran. Nah, ketika reviewnya yang pertama, pentingnya pengakuan bahwa sosial media influence memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Namun perlu dipertimbangkan juga bahwa tidak semua influence memiliki dampak yang sama. Yang kedua, perlunya penekanan pada keaslian dan keterlibatan dalam hubungan influencer yang sesuai dengan merek. Tiga, perluasan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang interaksi para sosial, sponsor, keterlibatan, dan pengaruh dalam konteks sosial media influencer marketing. Yang keempat, relevansi faktor-faktor seperti audiens, merek, perbandingan konten, influencer, sosial, dan teknologi dalam mempengaruhi reaksi konsumen terhadap sosial media influencer marketing. Yang selanjutnya adalah literatur review. Summary-nya, penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dan konten untuk memetakan literatur yang ada tentang sosial media influencer marketing. Terdapat 214 artikel yang dianalisis dari jurnal yang terdaftar di Australian Business Council atau ABDC, Chartered Association of Business School, dan Web of Science dari tahun 2008 sampai 2021. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi artikel, jurnal, metode, teori, tema, dan konstruk, antecedent, moderator, mediator, dan konsekuensi dalam penelitian yang ada tentang sosial media influencer marketing. Keempat, sebagian besar artikel ini tidak didasarkan pada teori yang mapan, hanya 43,93% dari 214 artikel yang dianalisis menggunakan teori tertentu seperti persuasion knowledge theory, credibility theory, dan teori of trend. Terdapat 4 yang digunakan dalam sebelumnya tentang sosial media influencer marketing yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian di masa depan di bidang ini. Keenam, penelitian ini menyoroti pentingnya penguji efek mediasi dan moderasi sebagai faktor untuk memperkaya wawasan yang diperoleh dari studi mereka. Critical review-nya, yang pertama, keterbatasan dalam penelitian seperti tidak adanya analisis kinerja artikel seperti citasi dan fokus pada evaluasi kualitatif dari konstruk dalam sosial media influencer marketing. Kedua, keterbatasan dalam penggunaan teori dalam penelitian sebelumnya, di mana hanya sebagian kecil dari artikel yang didasarkan pada teori yang mapan. Ketiga, rekomendasi untuk penelitian masa depan termasuk perlunya penelitian meta-analisis untuk menggali lebih dalam antecedent, mediator, moderasi, dan konsekuensi dalam sosial media influencer marketing. Keempat, perlunya penelitian lebih bisa untuk menguji efek mediasi dan moderasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi reaksi konsumen terhadap sosial media influencer marketing. Metode penelitiannya, penelitian ini melakukan tinjauan literatur sistematis multimetode pada media sosial pemasaran influencer
menggunakan analisis konten bibliometrik yang sejalan dengan rekomendasi analisis bibliometrik untuk memetakan tren publikasi dalam penelitian sosial media influencer marketing dan mengidentifikasi artikel. Analisis konten digunakan untuk memahami bagaimana penelitian sosial media influencer marketing dilakukan, teori yang digunakan, dan kontribusi penelitian terhadap pemahaman di bidang ini. Keempat, metode triangulasi digunakan dalam pemetaan ilmiah termasuk co-creation, bibliographical link, dan keyword co-occurrence untuk mengidentifikasi tema utama dalam literatur. Yang kelima, analisis literatur dalam penelitian ini mencakup evaluasi dan antara studi untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi dari beberapa artikel. Ketika reviewnya, yang pertama, pendekatan multi metode yang digunakan yaitu analisis bibliometrik dan analisis konten memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap publikasi dan kontribusi penelitian dalam sosial media influencer marketing. Yang kedua, penggunaan metode triangulasi dalam pemetaan ilmiah menunjukkan pendekatan yang kuat untuk mengidentifikasi tema utama dalam literatur dan memperkuat validitas temuan. Yang ketiga, analisis literatur yang dilakukan baik dalam studi maupun antar studi memberikan wawasan yang mendalam tentang teori yang digunakan dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan bidang ini. Yang keempat, proposal agenda penelitian masa depan berdasarkan analisis tren oleh para penulis mendudukan upaya untuk mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan konsep dalam sosial media influencer. Ini ada research question-nya. Terus ini apa gagasan penelitian dalam riset influencer media marketing? Mungkin ini menggunakan post viewer, apa namanya, bagaimana hubungan antar variabel penelitian dilihat dari berapa banyak penelitian yang dimasukkan ke dalam aplikasi post viewer. Mungkin nanti Pak Ferry bisa bantu kita menjelaskan ke kita bagaimana penggunaan post viewer, Pak. Selanjutnya, inilah hasil penelitiannya. Penelitian ini menyoroti beberapa aliran utama dalam penelitian sosial media influencer marketing, termasuk interaksi parasosial dan hubungan sponsor, keaslian, keterlibatan, dan pengaruh. Kedua, temuan penelitian juga mengungkapkan peran penting faktor terkait audiens, perbandingan merek, perbandingan konten influencer, sosial, dan teknologi dalam mempengaruhi bagaimana konsumen merespons sosial media influencer marketing. Yang ketiga, tinjauan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang karakteristik dan tren kunci dalam sosial media influencer marketing yang dapat membantu praktisi pemasaran dan akademisi untuk pemasaran media sosial yang melibatkan sosial media influencer. Yang keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut dalam praktik pemasaran yang inovatif, di mana sosial media influence digunakan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Ketika reviewnya, penekanan pada aliran utama dalam penelitian sosial media influencer, seperti interaksi parasosial, sponsor, aslian, keterlibatan, dan pengaruh menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang faktor kunci yang mempengaruhi praktek pemasaran dengan influencer. Kedua, identifikasi dari faktor-faktor terkait audiens, merek, perbandingan, konten, influencer, sosial, dan teknologi dalam mempengaruhi respon konsumen terhadap sosial media influencer marketing, memberikan wawasan yang berharga bagi pemasaran untuk merancang strategi yang efektif. Ketiga, penekanan pada karakteristik tren kunci dalam sosial media influencer marketing dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan praktik dengan influencer. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan pengembangan praktik pemasaran yang lebih inovatif, efektif di era digital yang semakin dipengaruhi oleh sosial media. Diskusinya, summary-nya, penelitian menyoroti kekurangan dalam penggunaan teori yang mapan dalam artikel-artikel tentang sosial media influencer marketing menunjukkan bahwa sebagian besar artikel hanya mengandalkan literatur sebelumnya tanpa dasar teori yang jelas. Temuan penelitian mengidentifikasi 46 teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya
dalam domain sosial media influencer marketing memberikan landasan yang kuat untuk penelitian di masa depan dan justifikasi untuk kebaruan dalam pendekatan teoritis. Diskusi juga menyoroti pentingnya menguji efek mediasi dan moderasi dari berbagai faktor dalam penelitian sosial media influencer marketing untuk memperkaya wawasan yang diperoleh dari studi tersebut. Yang keempat, penekanan pada pengembangan teori dalam domain ini seperti model nilai influencer sosial dan teori komunikasi krisis yang di media sosial menunjukkan potensi untuk inovasi konseptual dan teoritis dalam bidang sosial media marketing influencer. Kritika reviewnya, penekanan pada kekurangan-kekurangan teori yang mapan dalam penelitian sosial media marketing menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih teoritis dan konseptual untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam. 6 menunjukkan keragaman pendekatan teori yang dapat digunakan untuk domain sosial, namun juga menyoroti perlunya penelitian lebih fokus untuk menguji dan memperluas teori-teori tersebut. Diskusi tentang pentingnya menguji efek mediasi dan moderasi dari faktor-faktor dalam penelitian sosial media influencer marketing menyoroti kompleksitas hubungan antara variabel terlibat dalam praktik pemasaran dengan influencer. Yang keempat, penekanan pada pengembangan teori dalam domain ini menunjukkan perlunya inovasi konseptual teoritis untuk memperkaya pemahaman sosial media influencer marketing dan menghadapi tantangan yang muncul dalam praktik pemasaran modern. Oke, keterbatasan dari penelitian ini cakupan analisis kinerja artikel seperti jumlah citasi, karakter utama penelitian adalah pada pemahaman teori dan metodologi dari artikel-artikel yang dituju. Kedua, keterbatasan dalam evaluasi kualitatif terhadap konstruk dalam penelitian sosial media influencer marketing yang membatasi pemahaman mendalam tentang dampak praktis dari temuan-temuan teori tersebut. Ketiga, keterbatasan dalam melakukan sumber indeksasi tertentu dalam penelitian ini yang mungkin mempengaruhi representasi keseluruhan dari literatur yang ada dalam domain sosial media influencer marketing. Keempat, keterbatasan analisis dampak artikel seperti perbedaan dalam jumlah citasi antara artikel dan tanpa teori yang dapat memberikan wawasan tambahan serta relevansi pengaruh dalam penelitian di bidang ini. Penelitian lebih lanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut dalam mendalam tentang teori yang dalam memahami praktek pemasaran dengan influencer serta menguji efektivitas teori tersebut dalam konteks yang berbeda. Mengembangkan penelitian yang lebih fokus pada efek mediasi dan moderasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi respon konsumen terhadap sosial media influencer marketing untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antar variabel yang terlibat. Ketiga, mengeksplorasi pengembangan teori baru dalam domain ini seperti model nilai influencer sosial dan teori komunikasi krisis yang di media sosial untuk meningkatkan konseptualisasi dan teoritisasi dalam praktik pemasaran dengan influencer. Melakukan analisis dampak artikel yang lebih komprehensif termasuk perbandingan kinerja citasi antara artikel dengan dan tanpa dasar teori untuk memahami pengaruh dan relevansi penelitian dalam domain sosial media influencer marketing. Implikasi dari penelitian ini, pentingnya penggunaan teori menyoroti kekurangan penggunaan teori yang mapan dalam penelitian sosial media marketing, menekankan perlunya pendekatan yang lebih teoritis dan konseptual dalam memahami praktek pemasaran dengan influencer. Yang kedua, keragaman teori. Mengidentifikasi 46 teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan keragaman pendekatan teoris yang dapat digunakan dalam domain ini, memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan di masa depan. Ketiga, kompleksitas hubungan, menekankan pentingnya menguji efek mediasi dan moderasi dari faktor-faktor dalam penelitian media sosial influencer marketing untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antar variabel yang terlibat dalam praktik pemasaran dengan influencer. Yang keempat, inovasi teoritis menyoroti perlunya pengembangan teori baru yang dalam domain ini seperti model nilai influencer sosial dan teori komunikasi krisis yang di media sosial untuk meningkatkan konseptualisasi dan teoritisasi dalam praktik pemasaran influencer. Yang terakhir, pengembangan pengetahuan memberikan wawasan yang berharga terhadap kebutuhan akan pendekatan teori yang lebih kuat, keragaman teori yang digunakan
kompleksitas hubungan antar variabel, dan tentunya inovasi konseptual dalam pengembangan pengetahuan dalam domain sosial media influencer marketing. Kontribusi dari penelitian ini, pertama penelitian ini memberikan beberapa kontribusi yang signifikan dalam domain sosial media marketing influencer, termasuk pemahaman teoritis yang lebih mendalam, kerangka kerja analisis yang komprehensif, menggunakan SPAR 4 SLR protokol sebagai panduan. Penelitian ini menyajikan analisis bibliometrik konten sebagai teknik review multimetode yang komprehensif, memberikan gambaran terkini yang lengkap tentang sosial media influencer marketing. Yang keempat, identifikasi faktor-faktor penting, mengungkapkan peran penting faktor-faktor yang terkait seperti attitude, brand, komparatif, konten, influencer, sosial, dan teknologi dalam mempengaruhi respon konsumen terhadap sosial media influencer marketing. Yang kelima, pendekatan inovatif untuk pengembangan teori. Jadi menyesuaikan 26 teori yang digunakan. Yang keenam, panduan untuk penelitian di masa depan untuk memberikan arah yang jelas penelitian di masa depan, termasuk fokus pada efek mediasi dan moderasi, pengembangan teori baru, analisis dampak variabel, untuk memperluas pemahaman dan kontribusi dalam domain sosial media marketing. Demikian Pak Ferry presentasi dari saya. Sekian. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Imas. Oke, nah teman-teman ya, kalau kita perhatikan artikel yang tadi dibahas oleh Mbak Imas ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya yang kita diskusikan ya. Karena kita nggak ngelihat ada SEM di situ, kita nggak ngelihat ada uji validitas, reliabilitas di situ, ya kan? Nggak ada uji hipotesis juga. Nah, ini artikel yang masuk dalam kategori systematic literature review artikel. Artikel yang akan nanti disusun nih sama teman-teman katanya kan sebagai salah satu sebagai apa? Output atau tugas akhir dari mata kuliah apa kita yang ketiga itu ya? Seminar isu-isu Isu-isu kontemporer itu ya. Nah, ini yang akan disusun ini kurang lebih kayak gini, makanya saya pilih. Cocok lah ya. Jadi udah punya gambaran teman-teman ya seperti apa bentuk artikelnya. Jadi nggak usah takut Mbak Nita, nggak ada SEM di sini, nggak ada analisis statistik. Tapi sama puyengnya juga nanti. Oke ya, jadi kita coba lihat sekilas ya. Pertama kita lihat apa sih, kenapa sih harus ada jenis artikel yang disebut sebagai systematic literature review. Jadi artikel yang masuk dalam kategori ini sebetulnya artikel yang merangkum penelitian-penelitian terdahulu kemudian dianalisis. Ya, dianalisis. Jadi ketika kita bicara systematic review articles ini, data yang digunakan bukan lagi data dari konsumen, ya kita menjadikan konsumen sebagai responden, bukan itu. Data yang digunakan adalah artikel-artikel penelitian terdahulu. Itu yang dianalisis, oke? Sebetulnya bicara tentang systematic review ini ada macam-macam modelnya, ya. Ada bibliographic analysis, ada systematic review analysis yang seperti tadi kita bahas. Lalu ada juga yang disebut sebagai meta analysis, ya. Ada banyak banget. Intinya semuanya bicara tentang menggabungkan penelitian terdahulu kemudian dianalisis. Nah, yang sedikit beda yang tadi saya bilang meta analysis. Karena analisis dalam meta analysis itu kuantitatif juga. Ada angkanya juga. Jadi misalkan meta analysis tentang predictive power dari teori of planned behavior. Oke. Nah, jadi si penulis itu akan ngumpulin tuh berbagai penelitian yang teori utamanya TPB. Nanti akan dicek sama dia. Ceknya nggak manual tentunya ya. Si penelitian A ini pengaruh subjektif nom terhadap purchase intention signifikan atau nggak signifikan. Kalau signifikan berapa besar koefisiennya. Nanti penelitian si B pengaruh subjektif nom terhadap purchase intention signifikan atau enggak. Nilai koefisiennya berapa dan seterusnya. Nah, itu ada analisis statistiknya sampai nanti akan dapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari sekian banyak artikel yang dia kumpulkan, predictive power dari subjective analysis itu seperti apa, rata-rata nilai koefisiennya berapa, signifikan rata-rata nilai p-value-nya berapa, dan seterusnya. Nah, itu meta-analysis. Untungnya kita nggak perlu membuat itu, ya. Kita hanya membuat systematic review yang bahkan kemudian nanti kita kerucutkan aja lagi ya, menjadi bibliographic analysis. Nah, apa bedanya antara bibliographic analysis dengan systematic literature review? Bedanya ada di analisisnya. Kalau analisis di dalam bibliographic analysis itu kita hanya sekedar semacam apa ya, mensummary ya, merangkum kemudian dideskripsikan.
Oke, dari sekian banyak penelitian ini yang pakai teori ini berapa banyak, pakai teori ini berapa banyak, dan seterusnya. Kita tidak perlu melakukan content analysis di dalam bibliographic analysis. Sedangkan kalau kita menyusun artikel yang bentuknya systematic review, maka salah satu ciri utama dia adalah analisisnya itu melakukan content analysis, thematic analysis. Nah, itu yang tampaknya tidak usah kita lakukan karena butuh sedikit inilah ya, bukan lagi sedikit ya, mungkin butuh effort lebih kita untuk bisa memetakan tema, kemudian menginterpretasikan tema tersebut. Nah, takutnya waktunya nggak cukup, makanya saya bilang kita batasi aja di bibliographic analysis. Nah, keuntungannya adalah bagi pembaca, ketika kita ingin tahu tentang sebuah topik, maka pernak-pernik, selak-beluk dari topik tersebut itu diceritakan di dalam artikel systematic review. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Imas, di bagian pendahuluan ini dipaparkan ya, pernak-pernik yang terkait dengan influencer media sosial. Mulai pertama kali dia munculnya kapan, kemudian segmentasi konsumennya seperti apa, kemudian definisinya yang beragam itu bagaimana, itu semuanya dipaparkan ya. Jadi di sini kita bisa melihat nih berbagai perdebatan, berbagai perkembangan yang terkait dengan konsep yang sedang dibahas ya. Nah itu. Jadi kalau kita masih bingung, kita mau cari topik apa, atau kita sudah tahu tentang sebuah topik tapi kita nggak tahu secara mendalam, saran saya sih kita baca artikel yang systematic review supaya kita punya pemahaman yang mendalam sehingga kita juga tahu nih, oh ternyata sampai dengan tahun terakhir itu ya penelitian-penelitian yang terkait misalkan dengan influencer media sosial itu banyak kan kayak begini. Sehingga kalau saya mengangkat yang sama berarti saya udah nggak punya novelty lagi. Nah, kelemahan kita kan kadang-kadang karena kita punya keterbatasan waktu atau apa, kita nggak cukup punya banyak waktu untuk baca sekian puluh jurnal, ya kita cuma baca 5-10 jurnal, dapat, oh ini belum ada nih, ini berarti bisa jadi novelty saya, kayak gitu kan. Padahal kalau kita bacanya 30, 40, 50 jurnal, kita akan nemu ternyata apa yang kita coba tawarkan sebagai novelty, itu sudah bukan novelty lagi karena sudah pernah diteliti oleh orang lain. Nah, shortcutnya untuk bisa menemukan apa yang sudah dilakukan, tanpa harus membaca 50-70 jurnal adalah dengan cara membaca systematic review. Nah, ini jadi adalah shortcut yang membantu kita untuk melihat perkembangan tentang topik yang mau kita kaji itu sudah sampai sejauh mana. Nah, itu ya. Kemudian research questionnya juga tadi disebutkan ya ada 6 ya kalau nggak salah research questionnya. Nah, ini research question ini terkait dengan apa-apa saja sih yang nanti akan atau harus dideskripsikan di dalam artikel literatur review. Di sini disebutkan research question pertamanya adalah bagaimana tren publikasi penelitian. Jadi dari tahun ke tahun itu penelitian dengan topik tersebut itu naik, stagnan atau turun. Itu dideskripsikan biasanya. Kemudian di jurnal-jurnal apa saja biasanya artikel-artikel yang terkait dengan pemasaran influencer media sosial ini diterbitkan. Nah, itu nanti juga harus dideskripsikan di bibliographic analysis. Kemudian bagaimana metode penelitian yang digunakan dari penelitian-penelitian terdahulu itu juga harus dipaparkan. RQ4 ini juga bagian yang paling dicari oleh pembaca artikel systematic review adalah teori apa aja sih yang bisa digunakan untuk menginformasikan tentang penelitian media sosial. Karena seringkali kita kesulitan kan ya menemukan teori yang cocok. Nah, di artikel systematic review yang bagus ya biasanya disebutkan dari sekian banyak penelitian terdahulu, si A pakai teori apa, si B pakai teori apa, dan seterusnya. Nah, kemudian bicara tentang yang tadi saya bilang, content analysis, itu bicara RQ5. Tema utamanya itu apa aja yang biasa dijadikan tema dalam penelitian yang terkait dengan influencer media sosial. RQ6, ini sebagian authors masukin, sebagian enggak. Nah, ini bisa menjadi novelty kita juga karena kita memaparkan secara lengkap. Kalau kita masukkan, kita bisa memaparkan secara lengkap variabel mediator apa saja yang banyak dipakai, variabel moderator apa saja yang banyak dipakai, dan seterusnya. Dan yang research question 7 ini hukumnya wajib harus ada, yaitu kita harus memberikan offering, ya, memberikan insight berdasarkan apa yang sudah kita analisis dari berbagai penelitian terdahulu, kita kasih rekomendasi.
ke depan kalau mau melakukan penelitian tentang pemasaran influencer media sosial, ini loh yang masih ada celahnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai fitur research suggestion. Oke, ya. Jadi RQ-nya seperti ini kurang lebih. Beda dengan research question kalau kita melakukan penelitian empiris. Nah, di bagian metodologi disebutkan ya berbagai ininya, step by step-nya, beberapa hal yang mungkin nanti akan kita lihat dan juga kita pelajari ya, yang akan kita pelajari nanti adalah misalkan tentang kata kunci pencarian ya, keyword. Nah, penggunaan keywords ini nanti apa terkait dengan topik kita dan ada teknik-teknik khusus yang dipayungi oleh sebuah teknik yang namanya kalau nggak salah apa ya, Boolean, Boolean teknik untuk mencari keywords. Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian di dalam menentukan artikel yang mau diambil, kita juga harus punya batasan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di sini disebutkan ya, si penulis ngambil dari tahun 2008 sampai 2021. Kenapa pilih 2008? Karena tahun 2008 lah mulai rame itu dilakukan penelitian tentang influencer marketing. Kemudian apalagi yang harus dibahas yaitu database yang akan kita gunakan. Ya, saya lupa pernah sampaikan atau belum di dalam kuliah ini. Tetapi kalau kita menyusun artikel systematic review, maka Google Scholar itu tidak boleh kita jadikan sebagai database. Tidak boleh kita sebutkan sebagai database. Kenapa? Karena Google Scholar itu sedemikian lengkapnya sehingga kualitas artikel yang masuk di situ pun sangat beragam. Padahal ketika kita menyusun artikel systematic review, ya, artikel-artikel yang mau kita analisis itu haruslah artikel yang berkualitas. Berkualitas misalkan yang terindeks Scopus atau terindeks WOS. Sehingga apa? Sehingga biasanya database yang banyak digunakan itu adalah database Scopus atau WOS. Nah, masalahnya kita ini kan nggak punya, ya kan, akunnya. Kalaupun teman-teman mungkin punya akun Scopus, itu tidak bisa digunakan untuk meretrieve metadata dari artikel-artikel yang mau kita analisis. Ya, jadi caranya gimana nih nanti? Nanti kita akan lihat ya. Jadi database yang kita gunakan mungkin tidak payung besar Scopusnya, tapi kita gunakan database Emerald, kita gunakan database Science Direct misalkan. Yang sama-sama berkualitas juga, sama-sama Scopus juga, tapi skupnya lebih kecil. Nah, dari sekarang mungkin teman-teman bisa ya mulai ini, atau mungkin sudah ada yang berlangganan ini, atau menjadi anggota Perpusnas. Ada ya? Mbak Rita belum, saya lihat Mbak Nani tadi ngangguk. Ya. Udah, tapi nggak bisa kebuka semua itu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Justru nanti itu akan menjadi ini kita, menjadi apa istilahnya bagian dari filtering kita. Yang tidak bisa dibuka atau yang tidak ada full text-nya itu kita keluarkan, kita exclude dari artikel yang kita analisis. Yang kita analisis hanyalah yang ada full text-nya aja, nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita udah punya database yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, di sini disebutkan database yang digunakan oleh author itu Web of Science ya, dia nggak pakai Scopus, dia pakai Web of Science, kemudian dispesifikan lagi artikelnya itu harus yang terindeks di ABDC sama di CABS. Oke, nah untuk pencarian kata kunci tadi sudah kita bahas sekilas. Di sini kata kunci yang digunakan oleh si author adalah consumer behavior bintang 2 and social media and influencers and marketing. Nah, itu adalah keyword-keyword yang kita gunakan untuk mencari artikel. Oke. Kemudian di bagian arranging di sini disebutkan bahwa dari berapa nih? Sekian banyak artikel, 89 harus dieliminasi karena tidak terindeks oleh ABDC dan CABS. Kemudian di bagian assessing, apa yang digambarkan di sini? Oh ya, disebutkan bahwa melakukan analisisnya bibliometrik dan content analysis. Nah, untuk toolsnya ya, kalau di SEM kita kenal ada Amos, kita kenal ada PLS dan yang lain-lain. Kalau untuk analisis bibliometrik ini toolsnya ada macam-macam juga ya. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan itu tadi Force Viewer
ya, yang sedikit simple host viewer. Lalu ada juga software yang dikeluarkan sama pengembang RStudio. Nama softwarenya kalau yang saya pernah pakai itu namanya Bibliosiani, nama softwarenya ya. Tetapi yang saya agak bingung ya, pengalaman saya menggunakan Bibliosiani, dia hanya bisa menganalisis format dari database tertentu, Scopus, WOS, dan apa gitu ya. Sedangkan di artikel ini kalau nggak salah disebutkan ada dua database yang digunakan selain WOS apa gitu ya. Ya Mbak Imas ya, bisa nggak dikonfirmasi ini? Database yang digunakan selain WOS apa dia? Selain Web of Science, ada nggak Mbak? Yang, yang ini yang CAS itu, Pak. Ya? Australian Council sama apa nih? Center Association of Business School. Oh, oke. Ya, ya ini ya. Yang tadi EBDC itu ya. Nah ini. Nah saya nggak Iya, taunya betul. gini. Kalau dia pisahkan ini sebagai database, di sini kan dia tulisnya semuanya ya. Ada WOS, ada CABS, ada EBDC. Padahal di softwarenya RStudio itu yang saya tahu ya, nggak pernah tuh dia bilang bisa mengakomodir format dari ABDC, CABS, dan seterusnya. Yang bisa dia analisis itu format dari WOS, Scopus, Dimension, sama PubMed, sama apa lagi lah gitu. Nah, saya khawatirnya sebetulnya di artikel ini ABDC, CABS ini bukan bukan database, tapi publisher. Sehingga nanti dari WOS ini ketika dapat artikelnya baru dicek dia terindeks atau enggak di ABDC atau di CABS. Gitu. Karena ABDC, CABS itu kalau dia merupakan basis ini, database, itu nggak bisa dianalisis pakai RStudio. Pengalaman saya ya. Kalau WOS bisa. Nah, cuma masalahnya kan WOS, Scopus itu nggak ini. Nggak punya akunnya kita. Oke. Terus selanjutnya apa lagi ya? Assessingnya sudah. Nah, yang dipaparkan di sini temuan-temuannya ya. Jadi bibliografi itu yang tadi. Salah satu Lihat bagian di dari. kulkas buktinya ada apa coba lihat. Bagaimana? Kopinya. Oh, bocor ya. Oke, findingsnya disebutkan itu ya, yang tadi dibahas sama Mbak Imas. Terbitnya kebanyakan di jurnal apa, tren jumlah publikasinya dari tahun ke tahun seperti apa, itu dipaparkan di situ. Nah, itu bagian dari bibliography analysis. Termasuk juga teori yang digunakan apa aja. Di situ disebutkan ada social learning theory, social comparison theory, social cognitive theory, dan macam-macam. Banyak lagi. Nah, ini bisa menjadi bahan inspirasi kita juga sebagai pembaca ya, bukan penulis pembaca, bahwa oh ternyata banyak loh teori-teori yang bisa kita jadikan landasan kalau kita mau membahas tentang influencer marketing. Nah, itu gunanya membaca influencer marketing. Sorry, membaca artikel systematic review. Nah, kemudian bicara content analysis, di sini author memaparkan nih berbagai tema-tema spesifik yang terkait dengan hasil analisisnya. Kalau nggak salah di sini sebutkan major themes-nya itu ada parasocial interaction, ada sponsorship in social media, ada authenticity in marketing, lalu ada engagement and influence in social media marketing, dan seterusnya. Lalu di artikel itu juga dipaparkan masalah variabel-variabel apa yang banyak digunakan sebagai antecedent, variabel-variabel apa saja yang banyak digunakan sebagai mediator, variabel-variabel apa aja yang banyak digunakan sebagai moderator, dan variabel-variabel apa saja yang banyak dijadikan sebagai outcomes variabel. Yang gambar coba deh Mbak, gambar 36 konstruk. Bukan ini ya, Pak. Bukan, terus gambar 36.
Kan masih terus ke bawah. Terus, terus belum bergerak, enggak. Terus ke bawah lagi, terus ke bawah, terus terus ke bawah lagi, Mbak. Terus ke bawah lagi. 3.6 konstruk. Oh, ini dasar pusaka nih. Yang ini Pak, Nggak ketemu ya? argumen di Ah, HPR bukan. OWASP. Kenapa? Nah, itu teori. Nah, ini Yang boleh yang diperbesar nih. Yang ini. Ini kan sama dia, ini rangkumannya ya. Kalau uraiannya di narasinya disebutkan, dibahas masing-masing variabelnya dijelaskan. Tapi di sini saya hanya ingin memperlihatkan rangkumannya. Si authors nih merangkum variabel yang banyak digunakan sebagai antecedents apa aja, yang banyak digunakan sebagai mediator apa, moderator apa, outcome variabel apa. Nah, ini juga bisa menjadi gambaran pembaca. Kalau saya mau meneliti topik tentang ini, maka ini nih variabel yang lazim digunakan. Tinggal kita pilih alternatif-alternatif mana yang mau kita masukkan untuk kita bangun sebagai model penelitian. Nah, ini ya konstruk, cara tentang konstruk. Nah, dari sini kemudian masuk bagian terakhir yaitu rekomendasi. Dari analisis kita tentang topik, dari analisis kita tentang variabel, maka kita bertugas berikutnya adalah memberikan rekomendasi. Kalau ada peneliti lain nanti yang mau meneliti dengan topik ini, ya topik influencer marketing, maka arahnya kemana nih? Yang masih ada gapnya, yang masih ada bisa diisi oleh novelty. Nah, itu dijelaskan di bagian ke bawah deh, Mbak. Di bagian nomor 4, Trend Analysis dan Future Research Direction. Nah, itu nanti akan dipaparkan. Ya, topik-topik apa yang masih jarang diteliti. Nah, ini Trend Analysis dan Future Research Direction ini menggambarkan kalau ada peneliti nanti yang mau meneliti dengan topik ini, dari analisis yang sudah saya lakukan terhadap penelitian terdahulu, ini loh, arahnya yang bagus ke sini. Nah, itu dijabarkan di Trend Analysis dan Future Research Direction. Nah, ini ya teman-teman sekilas gambaran tentang artikel systematic review yang nanti harus disusun oleh teman-teman. Jangan khawatir, kita masih ada waktu, nanti akan kita bahas ya untuk ini. Nah, tapi untuk ini awal mungkin Mbak Imas nanti bisa share ini ya artikelnya ke teman-teman biar bisa dibaca-baca. Jadi udah punya gambaran yang lebih konkret lah apa sih yang harus dikerjakan nanti. Begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak, izin satu, Pak. Ya, silakan Mbak. Apakah research questions itu sama dengan hipotesis, Pak? Research question kurang lebih sama dengan hipotesis. Oh, Kurang soalnya lebih di sama. artikel yang Bapak kirim ke saya yang saya harus kritik itu research questionnya 3, Ya, tapi hipotesisnya lebih dari 3. yang mana tuh? Ada, ya, saya belum tampil. Oh, belum Artikel, tampil. Oke, artikel oke, oke. saya. Yang mata kuliah apa nih? Ini, mata kuliah ini, saya Oh, doang yang belum presentasi. masih ada satu lagi ya, presentasi ya? Ya ampun, Soalnya ini gimana? kemarin artikelnya habis Iya, iya, dari iya, iya. yang data, terus Bapak kasih yang lain kan Iya, gitu. iya, iya. Boleh, boleh. Kalau gitu langsung kita lanjut deh ke Mbak Nita ya. Oke, izin Oke. Pak. Ya, ya, silakan. Lupa saya.